wabarakatuh. Kami kelompok 2, saya Krisna Fafianti, NIM 190 281 dan saya Wahyudi, NIM 190 20004. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kami mendapatkan pokok bahasan untuk membahas perihal sistem permintaan dan penawaran harga. Silakan Bu Krisna. ya, terima kasih Pak. Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda didirikan pada tanggal 2 Februari tahun 1998, disingkat menjadi RSIA Kasih Bunda, yang beralamatkan di Jalan Kedati Utara nomor 14 Cijantung, Jakarta Timur. RSIA Kasih Bunda dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak dan bunda bertekad untuk menyelenggarakan pelayanan unggul, di mana guna tercapainya pelayanan kesehatan tersebut, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda membutuhkan sarana dan prasarana yang diperoleh dari pelaku usaha, di mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan pengadaan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dan Peraturan Presiden Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa. Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda memiliki visi dan misi, di mana visi tersebut adalah menjadikan rumah sakit kesehatan ibu dan anak nasional. Sedangkan misinya adalah pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan berkualitas. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak. Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda mempunyai tujuan. Tujuannya adalah terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman dan mutakhir di bidang kesehatan ibu dan anak melalui kinerja kerjasama tim yang berintegrasi. Ikut bagian dari struktur organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda. Berikut adalah bagan struktur organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda. Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 98 tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit, terdiri dari direktur utama, yaitu yang membawahi 3 wakil direktur, di mana direktur itu adalah wakil direktur pelayanan, yang kedua adalah wakil direktur administrasi, dan yang ketiga adalah wakil direktur penunjang medis dan non-medis. Selain itu, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda juga mempunyai beberapa komite yang terdiri dari komite medik, komite farmasi klinis, komite etik, dan komite jabatan fungsional, serta mempunyai satuan pemeriksa internal atau SPI dan ULP atau unit layanan pengadaan, di mana seluruh pengadaan akan dilaksanakan di bagian unit layanan pengadaan sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dan Perpres nomor 21 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tentang pengadaan barang jasa. Berikut adalah tugas atau tanggung jawab para karyawan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda, seluruh karyawan punya tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan dan fungsinya masing-masing, di mana semua tugas dan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam SOP atau Standar Operasional Prosedur. SOP tersebut adalah kumpulan peraturan atau pedoman atau acuan yang harus dikerjakan oleh seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda. Dengan demikian, seluruh karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda bisa saling membantu dan bekerja sama sesuai dengan SOP masing-masing untuk mewujudkan visi dan misi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Bunda.
Selanjutnya Pak Yudi. Sistem akuntansi menurut Mulyadi pada bukunya tahun 2014 adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi tahun 2016 adalah sebagai berikut. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha. B. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. C. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan atau reliability informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Yang terakhir, tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggarakan catatan akuntansi. Sistem permintaan penawaran harga. Dokumen penawaran harga digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Bagian pengadaan AirAsia Kasih Bunda meminta kepada penyedia untuk mengirimkan dokumen penawaran harga dengan 4 metode pilihan. Antara lain, yang pertama adalah pengadaan langsung. Untuk pengadaan barang jasa tidak lebih dari 200 juta rupiah, yaitu dengan cara mengundang 3 pelaku usaha untuk memasukkan penawaran harga. Kemudian cara yang kedua adalah dengan penunjukan langsung. Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih untuk memasukkan penawaran harga. Yang ketiga dengan cara tender atau lelang. Pelaksanaan tender menggunakan aplikasi LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, dengan nilai usulan pengadaan barang jasa di atas 200 juta rupiah. Kemudian yang terakhir adalah dengan metode tender cepat. Tender cepat pelaksanaannya menggunakan aplikasi LPSE. Tujuan permintaan penawaran harga. Melalui sistem permintaan penawaran harga diharapkan dapat membantu fungsi pembelian mengetahui harga terbaru dari pemasok. Penanggung jawabnya adalah dalam sistem permintaan penawaran harga yang bertanggung jawab adalah unit layanan pengadaan. Kemudian flowchart sistem permintaan penawaran harga. 1. Sistem permintaan penawaran harga dengan pengadaan langsung. Usulan, kemudian membuat surat permintaan penawaran harga, yang selanjutnya surat permintaan penawaran harga, dokumen dikirim ke pelaku usaha, kemudian surat penawaran harga. Gambar dokumen terkait. Baik teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung pokok bahasan. Kami akan menyimpulkan hasil uraian dari bahasan sistem permintaan dan penawaran harga. Kesimpulannya adalah seringkali sistem informasi akuntansi hanya dipandang bermanfaat untuk merekam transaksi bisnis yang telah terjadi saja. Padahal sistem informasi akuntansi dapat digunakan sebagai penunjang utama manajemen dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Selain itu, sistem informasi akuntansi dapat diproses dan ditangani menjadi suatu data yang bermanfaat untuk mengambil keputusan dan pencapaian tujuan perusahaan. Demikian presentasi dari kami kelompok 2
atas nama Krisna Oktavianti dan Pak Wahyudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.